Aduh, capek banget habis mau sekolah. Nonton enak kali ya. Ih, itu di mana? Bagus banget. Raja Ampat. Raja Ampat tuh di mana sih? Ih, udah 2023 kok nggak tahu Raja Ampat di mana sih? Udah, mending kenalan dulu yuk. Nah, dari cuplikan sebelumnya kita tahu nih bahwa banyak orang yang nggak tahu di mana Raja Ampat itu. Gimana nih kalian? Nah, mendingan kita langsung aja yuk kenalan di mana Raja Ampat itu berada sama fun fact tentang provinsinya. Cus! Jadi yang belum tahu, Raja Ampat itu sebenarnya terletak di Provinsi Papua Barat loh. Jadi yuk kita kenalan tentang keberagaman budaya yang ada di Provinsi Papua Barat. Jadi Pulau Papua sendiri terletak di bagian timur Indonesia nih. Tapi Provinsi Papua Barat itu terletak di ujung barat dari Pulau Papua. Fun fact, Provinsi Papua Barat itu beda loh sama Provinsi Papua. Karena Provinsi Papua Barat ini merupakan pemekaran dari Provinsi Papua itu sendiri, yang tadinya namanya Irian Jaya Barat, diubah jadi Papua Barat. Nah, kita kan udah tahu ya di mana lokasi Raja Ampat. Sekarang kita mau ngomongin tentang baju adat yang ada di Papua Barat nih. Yang pertama itu ada koteka yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki di sana. Yang kedua ada sali, itu biasa dipakai oleh kaum wanita. Dan yang ketiga itu ada sarui. Sarui ini bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Koteka atau holim merupakan pakaian khas Papua Barat yang biasanya digunakan oleh laki-laki dengan cara diikat melingkar pada pinggang penggunanya. Penggunaan koteka mulai dibatasi sejak tahun 1964 dengan adanya kampanye anti-koteka yang melarang masyarakat menggunakannya di tempat umum. Namun penggunaan koteka masih banyak di wilayah pegunungan karena warga mempertahankan adat mereka dengan teguh. Yang kedua ada pakaian adat sali. Pakaian adat sali merupakan pakaian adat khusus perempuan yang masih lajang. Perempuan yang sudah menikah tidak boleh menggunakannya. Pakaian adat sali terbuat dari kulit pohon sagu yang dikeringkan. Kulit pohon sagu dipilih harus berwarna coklat agar sali yang dibuat terlihat menarik dan sempurna. Yang terakhir ada pakaian adat serui. Pakaian ini bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama memakai hiasan kepala berupa bulu burung cendrawasih, burung kasuari, dan anyaman daun sagu. Pakaian laki-laki hanya menggunakan penutup bagian bawah yang dikenal dengan nama rok rumbai-rumbai, terbuat dari rajutan daun sagu. Sementara bagian dada tak ditutup pakaian, namun dilukis motif atau corak tertentu. Nah, selanjutnya pasti kalian penasaran kan sama rumah-rumah adat yang ada di Papua Barat yang gak kalah menarik sama rumah-rumah adat di provinsi yang lainnya. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu beberapa contoh rumah-rumah adat yang ada di Papua Barat. Yang pertama ada rumah Honai, yang kedua ada rumah pohon, sama yang ketiga ada rumah kaki seribu. Nah, yang pertama ada rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah tradisional yang dikhususkan untuk laki-laki, terutama yang sudah dewasa. Dinding rumah ini tersusun atas kayu-kayu yang sejajar dan atapnya terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami, dan ilalang. Lalu yang kedua ada rumah pohon. Berbeda dengan suku lainnya, suku Korowai membuat rumah di atas pohon dengan ketinggian 15-50 meter. Rumah ini bertujuan untuk menghindari hewan buas dan gangguan roh jahat yang mereka sebut laleo. Lalu yang terakhir ada rumah kaki seribu. Rumah kaki seribu dikenal juga dengan mot aki. Bangunan ini memiliki tiang pondasi yang sangat banyak sehingga terlihat seperti hewan kaki seribu. Atapnya terbuat dari ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan.
Nah, selanjutnya kita akan bahas musik tradisional yang ada di Papua Barat. Musiknya itu ada 3, yaitu Yi, Triton, dan Tifa. Kita bahas satu yuk. Di beberapa daerah, Yi lebih dikenal dengan nama suling. Namun, bentuk suling yang dimiliki oleh masyarakat Papua atau Yi ini berbentuk berbeda dari suling daerah lain. Triton adalah alat musik yang terbuat dari cangkang kerang. Nama dari alat musik ini berasal dari nama sebuah pulau yang katanya memiliki keindahan alam yang jauh lebih indah daripada Raja Ampat. Tifa merupakan salah satu alat musik asal Papua yang dikenal banyak oleh masyarakat. Alat musik ini memiliki bentuk hampir mirip dengan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, setelah kita tahu apa aja alat musik tradisional Papua Barat, kita beralih ke senjata tradisional Papua Barat. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah tapak. Yang kedua adalah tombak atau disebut juga tool oleh masyarakat Papua Barat. Yang ketiga ada yang namanya parang Papua atau yang disebut juga jalowi dalam masyarakat Papua. Selanjutnya aku mau jelasin tentang bahasa-bahasa apa aja sih yang dipakai sama masyarakat Papua Barat sekarang ini. Yang pertama ada yang namanya bahasa Awe. Yang kedua bahasa Tepin. Dan yang ketiga ada yang namanya bahasa Bedoanas. Nah, kita kan udah tahu lumayan banyak ya fun fact tentang Papua Barat. Sekarang aku mau nyebutin 3 lagu daerah dari Papua Barat yang udah gak asing banget di telinga kita. Yang pertama ada Apuse. Yang kedua ada Sajojo. Dan yang ketiga ada Yangko Rambiangko. Nah, selanjutnya ada tarian daerah dari Papua Barat. Nah, sebenarnya tarian daerah dari Papua Barat ini ada banyak banget, tapi ada 3 yang paling terkenal. Yang pertama ada tari Sajojo, kedua ada Awai Jale, Rila Jale, dan yang terakhir ada Swangi. Yuk kita lihat cuplikan dari video tariannya. Sajojo, Sajojo, Yumuran Pomisa Bapanga Samuna Muna Muna Keke, Samuna Muna Muna Keke. Nah, selanjutnya topik ini cocok banget sama kalian yang suka kulineran makanan tradisional gitu. Di sini aku bakalan sebutin makanan-makanan khas Papua Barat yang gak kalah enak sama makanan-makanan di provinsi lain. Nah, makanan tradisional yang pertama ada papeda. Papeda biasa dijadikan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Papeda memiliki tekstur kental, padat, dan rasanya tawar. Makanan ini terbuat dari tepung sagu atau pohon sagu yang diperas, disaring, dan dimasak. Lalu yang kedua ada ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning biasanya disantap dengan papeda. Dengan cita rasa yang kuat, ikan kuah kuning cocok dengan papeda yang memiliki rasa yang tawar. Lalu yang terakhir ada keladi tumbuk. Keladi tumbuk terbuat dari talas yang direbus sehingga memiliki tekstur layaknya bubur bayi